Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Valentino dari 11 MIPA 3, dan di video kali ini kita akan coba membahas tentang seputar sepak bola yang dari pengertian, sejarah, dan lain-lain. Oke, yang pertama itu dari pengertiannya. Sepak bola ialah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Oke, yang kedua itu ialah sejarah sepak bola. Sejarah permainan sepak bola berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History. Kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ke-3 dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan suju, di mana suju atau juju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dengan mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun cerita yang banyak diakui, permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalan waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola. Akan tetapi, kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Tahun kemudian sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Setelah itu pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang dan digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrungi, olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasuknya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908. Serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional, hingga kemudian pada tahun 1996 sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Oke, selanjutnya ialah peraturan-peraturan yang ada di permainan sepak bola. Yang pertama adalah peraturan gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Oke, selanjutnya ialah peraturan tentang waktu permainan. Aturan umumnya ialah 90 menit yang dibagi setiap 2 sesi, yaitu setiap satu sesi 45 menit, dan kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Oke, yang selanjutnya peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain. Terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang atau bisa disebut juga dengan kiper. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Setiap itu para pemain harus memakai equipment peralatan seperti mengenakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang akan mengenakan sarung tangan empuk. Dari setiap tim
akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58 hingga 61 cm. Oke, yang selanjutnya ialah peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan dua asisten wasit, hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan dan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Oke, yang selanjutnya ialah manfaat bermain sepak bola, yang terdiri ada beberapa manfaat dari permainan sepak bola. Yang pertama itu adalah menambah kebugaran dan stamina. Yang kedua adalah meningkatkan kerja tim dan sosial. Yang ketiga, baik untuk kesehatan mental. Yang keempat, baik untuk kognisi. Yang selanjutnya, yang terakhir, membantu problem solving anak. Oke, yang selanjutnya adalah lapangan sepak bola. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 hingga 110 cm, sementara lebarnya 64 hingga 75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat dua gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Oke, selanjutnya ialah teknik dasar permainan sepak bola. Yang pertama itu adalah teknik passing, yaitu mengoper bola. Ada beberapa bagian dari teknik tersebut, ialah yang pertama itu kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan jarak pendek. Memiliki kecepatan sedang dan bola kecil kemungkinan akan melambung tinggi, sehingga rekan kita pun semakin mudah menerima operan kita. Yang kedua itu ialah kaki bagian luar. Tipe passing yang kedua adalah atau mengoper dengan bagian luar kaki. Teknik ini perlu sering latihan agar akurasinya tepat, karena agak lebih susah dengan jenis passing yang pertama. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai untuk passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Selanjutnya ialah in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah, sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar bola sampai di rekan kita. Anda dapat mengayunkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat ialah chip pass. Teknik passing dalam sepak bola selanjutnya adalah chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak di antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. Oke, selanjutnya ialah teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola, yang terbagi ada 3. Yang pertama menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik yang pertama ini menggunakan telapak kaki, dan ketika bola sampai gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk agar terjadi dengan mulus. Pastikan mata juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. Yang kedua ialah menggunakan kaki bagian dalam. Seperti saat mengoper bola, kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. 3. Menahan bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar juga bisa dipakai untuk menahan bola. Namun teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik
yang pertama dan kedua, namun lebih efektif dari segi kecepatan. Pemain bisa langsung menghentikan bola, terus dribbling dan lanjut untuk menyerang. Oke, yang selanjutnya ialah menggiring atau disebut dribbling bola. Yang pertama itu dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya ialah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa pusatkan kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga memudahkan dalam mengontrol bola. Yang kedua ialah dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mengontrol bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. Yang ketiga ialah mendribbling dengan menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi. Baik, yang selanjutnya ialah mengontrol bola. Pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Dengan mengontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Yang terakhir adalah kontrol tubuh. Keempat yang tidak kalah penting adalah kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan.